Oke, jadi selanjutnya sebelum kita masuk ke transaksi sebenarnya ada setting untuk accurate post-nya. Ya, jadi sebenarnya accurate post ini hanya backup untuk accurate light saja ya. Nah, backup accurate light. Sebab accurate light ini kan tergantung internet. Ya, jadi kalau misalnya internetnya down atau server accurate-nya down, maka nanti tidak bisa lakukan transaksi. Sedangkan accurate post ini bisa melakukan transaksi walaupun internetnya tidak ada, down, atau server accurate-nya down ya, seperti itu. Nah, untuk itu pertama kita upload dulu data karyawan laundry. Nah, di sini saya sudah siapkan Excel 1 yaitu daftar karyawan laundry. Nah, jadi di daftar karyawan laundry ini Anda siapkan seperti ini ya. Nah, ini formatnya. Kolom-kolomnya seperti ini Anda siapkan. Nah, oke. Nah, Anda siapkan. Nah, misalnya posisi jabatannya sebagai kasir, manajer, atau tukang cuci laundry ya, seperti itu. Ini namanya, kemudian ID karyawannya. Nah, seperti ini ya Anda buat. Nah, untuk itu pertama Anda klik di sini di perusahaan lalu di karyawan. Nah, di karyawan ini klik di list atau daftar lalu klik impor dari Excel. Nah, Anda klik di sini untuk mengambil daftar karyawan laundry-nya. Nah, oke, klik open lalu klik unggah. Pastikan semua sudah termapping seperti ini. Nah, kalau sudah termapping seperti ini, Anda klik lanjutkan dan lanjutkan lagi. Jadi biarkan dulu karyawan itu masuk karena karyawan ini akan berperan penting di dalam accurate post. Nah, ya seperti ini. Nah, sudah masuk begini ya. Nah, Anda kalau mau lengkapi yang lain lagi, silahkan bisa dibuka, kemudian rekening gajinya, ya kena PPh atau tidak. Nah, intinya profilnya sudah ada. Nah, setelah itu kita akan masuk kepada setting accurate post. Jadi masuk di pengaturan, lalu di sini ada namanya accurate store. Nah, di accurate store ini Anda klik di accurate post. Nah, accurate post ini harganya 110.000 per outlet ya. Jadi kalau ada 2 outlet atau 2 cabang berarti kupang kan gratis ya. Outlet pertama, SOE yang berbayar 110.000, harga belum termasuk PPN. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kita install saja. Lalu kita install lagi. Nanti akan muncul menu yang baru di sini ya. Nah, namanya accurate post. Nah, di accurate post ini Anda perlu mengatur dulu accurate post untuk cabang Kupang dengan cabang SOE. Nah, seperti itu ya. Jadi cabang Kupang dengan cabang SOE. Nah, ini accurate post ini hanya sebagai tambahan saja. Kalau Anda mau gunakan silakan, tidak gunakan juga Anda bisa menggunakan accurate light. Ya, accurate light yang sudah gratis dari Play Store. Nah, oke. Di sini di pengaturan pos, pertama Anda setting dulu di Kupang. Nah, di Kupang, akun pembayarannya tentu kasir Kupang ya. Tipenya pembulatan misalnya ke atas, ya biasanya ratusan ya. Berarti di sini pembulatan. Kalau tidak ada pembulatan ya pendapatan lainnya. Karena apa? Karena kita ke atas ya, pendapatan di luar usaha lainnya. Karena pembulatannya ke atas. Nah, ini akun pencatatan selisih stok. Jadi misalnya, selisih saat retur ya. Nah, pilih juga pendapatan di luar usaha lainnya. Nah, seperti itu. Coba ya, pendapatan di luar usaha lainnya. Nah, ini pajak sudah tidak berpengaruh lagi ya sebenarnya. Nah, kemudian gudang stoknya tentu gudang stok di Kupang. Nah, ini fitur opsional bisa Anda centang ya. Nah, Anda centang saja di sini. Kemudian, nah ini service charge-nya tanpa biaya. Nah, ini service charge biasanya di bidang usaha resto ya. Gudang pengecekan stoknya juga ke Kupang ya. Kategori harga, kategori diskon member ya, seperti itu. Pilih seperti ini. Kemudian beri peringatan jika stok tidak cukup. Nah, oke. Nah, di sini ada tambah peran. Jadi, tambah peran Anda perlu lihat di karyawan. Nah, karyawan ini ada yang namanya kasir ya. Kasir Kota Kupang. Coba kita lihat. Kasir Kupang ini Grace. Sedangkan manajer Kupang ini Doli. Nah, jadi di sini saya buat. Nah,
Grace. Nah, ini sebagai kasir. Berarti dia sebagai kasir. Klik lanjut. Nah, Dolly. Nah, saya lihat lagi. Dolly ini dia sebagai supervisor. Dia bisa semuanya. Nah, sedangkan Grace dia ada pembatasan-pembatasan tertentu. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian akun pembayaran non tunai. Nah, Anda bisa buat di sini. Oke, EDC ke EDC BCA ya. Nah, ini namanya EDC BCA. Atau ada OVO juga misalnya ya. Nah, tunai lainnya pilih OVO. Coba ya, OVO ada tidak? Nah, ada. Nah, seperti itu ya. Jadi Anda bisa lihat lagi ke sini. Ke buku besar di akun perkiraan ini. Yang tipenya adalah kas atau bank. Atau bank ya. Nah, ini dia. Nah, ini kas dan bank. QRIS, EDC, nah, OVO. Nah, seperti itu ya. Oke. Kemudian Anda bisa tampilkan lagi di sini, masukkan logo. Jadi Anda bisa pilih logo. Nah, kemudian ini headernya ya. Nah, Anda masih bisa ubah lagi kalau misalnya terlalu panjang. Terima kasih atas kunjungan Anda, misalnya begitu. WA Anda bisa masukin nomor handphonenya. Cetak struk otomatis atau tidak bisa Anda pilih juga ya. Nah, oke. Di sini misalnya maksimal perangkat terhubungnya ada 2. Nah, ini penomoran random. Jadi saya lebih suka penomorannya jangan random tapi pakai nomor urut. Misalnya Kupang ya, saya buat di sini dulu. Teks pemisah Kupang. Nah, kemudian teks pemisah lagi garis miring. Kemudian kita buat hari. Kemudian teks pemisah garis miring lagi bulan ya. Nah, teks pemisah kemudian tahun singkat. Lalu teks pemisah. Nah, ini saya pakai strip. Kemudian auto counternya. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah selesai kita klik simpan. Nah, ini kode untuk Kupangnya. Ya, untuk cabang Kupang, untuk Accurate Post cabang Kupang. Nah, sekarang kita buat lagi untuk cabang Soe. Nah, tentunya akun pembayarannya ke kas kasir cabang Soe. Pembulatan ke atas ya, ratusan seperti cabang Kupang. Pendapatan di luar usaha lainnya. Ini juga ya, pendapatan di luar usaha lainnya. Kemudian ini semua kita bisa klik simpan. Ya, tipe penjualan tidak usah digunakan. Gudang stok tentunya Soe. Nah, ini kategori, semua kategori barang. Nah, kemudian ini juga kita bisa pilih member dan member. Gudang pengecekan stok Soe dan beri peringatan ini. Nah, setelah itu kita lihat di karyawan ya. Nah, untuk Soe, coba kita munculkan dulu yang cabangnya hanya Soe saja ya di karyawan. Nah, kasir Soe ini Aldi ya. Nah, kasir Soe Aldi berarti di sini saya pilih Aldi. Ini dia sebagai kasir. Lalu berikutnya adalah manajer Soe. Manajer Soe ini Koko. Oke, berarti di sini saya pilih Koko. Nah, dia sebagai supervisor kasirnya. Nah, begitu. Oke, akun pembayaran masih sama. Nah, EDC berarti EDC BCA. Nah, berarti EDC BCA juga. Anda bisa pilih lagi OVO. Ya, misalnya non-tunai lainnya. OVO. Nah, seperti itu. GoPay dan lain-lain lah. Silakan Anda pilih. Kalau ada transfer BCA, Anda bisa buat di sini. Berarti non-tunai lainnya berarti transfer BCA. Nah, berarti Anda harus pilih di sini banknya adalah BCA. Nah, seperti itu ya. Oke, di sini nama outletnya adalah Mauboi Laundry
Soe misalnya. Oke, nama outletnya itu ya. Nah, Jalan Timor Raya Soe. Terima kasih atas kunjungan Anda. Nah, seperti itu. WhatsApp bisa kita masukkan nomor yang berbeda atau nomor yang sama juga bisa ya. Nah, misalnya ini ada 2 perangkat yang terhubung. Nah, berarti di sini penomoran random saya buat nomor urut lagi ya. Nomor urut berarti teks pemisah. Ini saya hapus dulu. Berarti ini Soe. Nah, seperti ini ya. Garis miring. Nah, kemudian hari, kemudian teks pemisah, bulan lagi, kemudian teks pemisah, misalnya tahun ya, tahun singkat. Nah, baru teks pemisah, saya buat strip dengan nomor. Nomornya jumlah digitnya 5. Nah, seperti ini. Oke, nah klik simpan. Nah, maka sekarang kode outlet Soe sudah muncul. Nah, jadi cara settingnya seperti itu ya. Nanti kita akan melakukan setting di perangkat hardware Accurate POS di tabletnya untuk melakukan transaksi ya. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya bagaimana cara setting di hardware device. Kemudian kita akan lakukan transaksinya.